atau kebetulan saya mengikuti program studi kontrak angkatan 9 di Kabupaten Lebak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah yang biasa Bapak lakukan. Langsung saja Pak ke pertanyaan pertama. Selama Bapak memimpin di sini, bagaimana cara dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah seperti kasus dilema etika atau bujukan moral? Baik, mungkin ada penjelasan sedikit masalah yang ditanyakan terkait dengan etika moral ya. Memang secara umum etika moral di sekolah itu sering terjadi dan sering muncul, tidak bisa dihindari, seperti etika di kekerasan seksual, kemudian etika di bullying, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana cara mengidentifikasi ya. Yang pertama kita identifikasi tentunya munculnya satu kasus di sekolah tentunya berdasarkan temuannya bisa dari siswa, dari guru, kemudian bisa dari orang tua. Pada saat ada temuan itu, maka biasanya sekolah yang menjadi sasaran jika itu terjadi di lingkungan sekolah. Nah, kita sebagai kepala sekolah tentunya punya kewajiban, punya kewenangan untuk menyelesaikan hal yang dimaksud. Nah, yang pertama, jika ada masukan tentunya kita tanggapi dulu, lalu kita cari, kita cek kebenarannya, lalu baru kita mengambil langkah menyelesaikan. Baik Bapak, terima kasih. Cukup jelas cara mengidentifikasi masalahnya. Kemudian selanjutnya Bapak, ini selama Bapak memimpin, bagaimana cara dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar menurut pandangan Bapak atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika ada dua persoalan atau lebih yang sama-sama dianggap benar, kemudian kita harus mengambil mana keputusan yang kita ambil. Nah, biasanya yang dilakukan adalah kita melihat skala prioritas. Jadi skala prioritas, skala yang paling urgent yang harus segera ditangani yang mana, maka itu kita dahulukan untuk dilakukan, dicari permasalahannya. Skala prioritas ya, skala prioritas lebih besar manfaatnya yang mana? Ya, yang mana. Oke Pak, yang selanjutnya Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Yang pertama kita identifikasi tentunya permasalahannya, kita identifikasi, kemudian setelah itu kita refleksikan, lalu kita ambil solusi yang terbaik, yang terbaik buat semua. Baik Bapak, selanjutnya Pak, yang keempat ini, hal-hal seperti apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jika terjadi kasus dilema etika di sekolah, yang pertama ya langkah yang paling efektif tentunya sekolah harus bekerja sama. Kalau di sekolah ada warga sekolah, antara siswa, guru, kemudian dengan orang tua siswa juga, itu adalah efektif. Artinya tidak bisa sekolah berjalan sendiri untuk menangani suatu kasus yang muncul di sekolah. Atau mungkin Bapak punya SOP tersendiri di sekolah? Ya, ada SOP, ada yang punya sendiri, dibuatkan SOP, kita aturnya ke SOP sebagai panduan. Baik Bapak, yang terakhir mungkin Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang terjadi ini yang memang sering dialami, ada tantangan kita memang menyelesaikan masalah etika itu terkendala masih tabu anak yang mendapat kekerasan misalnya, masih tabu untuk mengungkapkan, sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi. Kayak trauma gitu ya? Kayak trauma. Banyak anak yang sebetulnya dia mengalami kekerasan misalnya, tapi dia enggan untuk mengemukakan. Nah, itu kan kita sulit, kita nggak tahu. Jadi ibarat dokter, bagaimana kita mau mengobati kalau pasien sendiri tidak mengeluhkan apa yang dia sakitkan. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin harusnya saya masih pengen banyak bertanya tentang Bapak karena mungkin waktu yang terbatas. Mungkin dari
yang tadi Bapak sampaikan sangat besar sekali manfaatnya bagi saya dalam menghadapi masalah. Tentunya tadi kita benar-benar mengidentifikasi masalah terlebih dahulu ya Pak, kemudian kita mengambil skala prioritas, kemudian juga Bapak tadi menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah mencari solusi yang terbaik, kemudian dari identifikasi, apa tadi refleksi dan lain sebagainya. Nah kemudian yang tidak kalah penting juga tadi dalam mengambil keputusan Bapak juga selalu bekerja sama Pak, tidak otoritarian lah itu, seperti itu, mengambil kebijakan yang terbaik. Oke Pak, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan banyak manfaat buat saya dan Bapak mendapatkan keberkahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Saya Zakaria Muslim dari SDN 3 Bapak. Kebetulan saya sebagai guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lebak, yang mana pada hari ini saya akan bertanya kepada Bapak tentang pengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah yang Bapak lakukan, terutama dalam kasus-kasus di sekolah. Baik Pak, langsung saja yang pertama. Selama Bapak memimpin, bagaimana cara dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, seperti kasus dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas kunjungannya dan terima kasih atas pertanyaannya. Ya, alhamdulillah selama ini, selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di SDN 2 Cikotok, memang banyak sekali problema yang dialami, akan tetapi dengan mengidentifikasi semua kasus-kasus yang ada di sekolah yang melibatkan semua stakeholder yang ada, baik itu guru, wali murid maupun komite, sehingga bisa menghasilkan suatu keputusan yang sangat kolektif dan kolegial dan bisa dipahami oleh semua pihak. Baik, yang kedua, selama Bapak memimpin, bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, keduanya sama-sama mengandung nilai kebajikan? Alhamdulillah selama ini memang di dalam pengambilan keputusan tentunya kami tidak terlepas dari campur tangan guru-guru maupun wali murid, baik itu komite, sehingga apa yang kami ambil keputusan tersebut tidak merugikan baik pihak sekolah, siswa, orang tua maupun komite, dan alhamdulillah bisa diterima oleh semua pihak. Baik Bapak, kemudian dalam menentukan keputusan itu kan ada langkah. Mohon mengganggu waktunya sebentar di tengah-tengah kesibukan Ibu. Kebetulan saya ada tugas dari program bergerak itu, karena mungkin itu sebagai pimpinan saya akan menanyakan kepada Ibu bagaimana caranya Ibu mengambil keputusan di sekolah yang berbasis nilai kebajikan sekolah terhadap kasus-kasus yang selama ini ada di sekolah. Langsung saja Bu ya. Yang pertama, selama Ibu memimpin di sini, bagaimana cara dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Misalkan ada yang bully, ada anak yang nakal, sebetulnya di sini disebutkan seperti kasus dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana cara mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah tersebut? Jadi sejauh ini saya tidak melakukan verifikasi secara khusus Pak, tapi saya akan mempelajari dan menentukan terhadap kasus yang terjadi. Nanti kesimpulan tersebut akan menjadi tindak lanjut pengambilan keputusan, baik dilema etika maupun bujukan moral.
dalam menjalankan pengambilan di sekolah, karena ibu sebagai pemimpin gitu kan, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang di sisi lain kita berat ke A, yang B juga kita berat. Nah, bagaimana itu cara menentukannya? Iya, untuk kasus tersebut bila diperlukan pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu ya saya melakukan koordinasi atau musyawarah pada keluarga kita, gitu kan, supaya tidak ada itu